Pelaku pembunuhan Vina dan Eki masih misteri. Namun penetapan tersangka oleh polisi ternyata bermasalah yang berbuntut dianulir hakim. Lalu apa rencana keluarga Vina setelah Peggy dibebaskan? Sudah ada rekan kami Faris Naufal yang akan mengabarkannya dari Cirebon, Jawa Barat. Silakan Faris. Ya, selamat siang Windy Wellington dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui dari berita sebelumnya, memang Peggy Setiawan ini telah lepas dari statusnya sebagai tersangka, namun memang belum lepas dari pokok perkaranya, seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina ini, Hotman Paris Hutapea. Dan saya telah mendatangi langsung nih Windy dan pemirsa kediaman dari keluarga almarhumah Vina, dan kami akan berbincang dengan kakak dari almarhumah Vina, yakni Mbak Marliana yang telah bersama saya. Selamat siang Mbak Marliana. Selamat siang. Mbak Marliana, seperti yang kita ketahui, berita di mana-mana menginfokan bahwa Peggy Setiawan telah bebas dari pra-peradilan, ini statusnya telah dicabut sebagai tersangka. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga almarhumah Vina? Ya, kalau saya pribadi sih ikut senang ya. Ikut senang karena kan memang kalau yang tidak bersalah memang seharusnya bebas gitu. Kalau benar pelaku ya seharusnya mendapatkan hukuman gitu. Jadi kalau memang dia bukan pelaku ya harusnya memang sudah seharusnya dia bebas. Kalau ada isu yang menjelaskan bahwa wah berarti 7 tersangka lainnya ini juga merupakan korban salah tangkap. Kalau dari keluarga almarhumah Vina sendiri, jika mereka ingin mengajukan PK itu tanggapannya seperti apa? Kalau mereka ingin mengajukan PK ya sah-sah aja ya, itu kan haknya mereka. Tapi kan balik lagi saya dan keluarga itu mempercayakan semua ini kepada pihak kepolisian gitu kan. Jadi keputusannya nantinya apakah benar mereka salah tangkap atau tidak ya balik lagi nanti. Ya itu kan hanya isu-isu yang benar, tetap saja kita harus memastikan terlebih dahulu. Ini kan semua karena bisa beranalisa begitu ya Mbak ya. Dan kita tetap harus menunggu dari pihak kepolisian, betul. Nah, ini ada upaya dari Peggy sendiri ingin berkunjung katanya setelah bebas, yang ingin berkunjung ke keluarga almarhumah Vina. Nah, kalau dari keluarga Vina sendiri gimana? Membuka pintu yang lebarkah untuk Peggy Setiawan ini? Pasti ya. Namanya orang mau bersilaturahmi gitu kan. Ya silakan saja. Jadi tidak ada kami keluarga itu menolak mereka untuk datang, tidak. Silakan datang. Tapi sebelumnya Mbak Marliana ini kenal tidak dengan Peggy atau pernah melihat tidak Peggy Setiawan? Tidak pernah kenal sama sekali. Bahkan kalau melihat ya baru sekarang. Dan pertama kali saat melihat muka Peggy Setiawan ini di mana-mana, tertampang di mana-mana, bahkan di TV juga. Nah, itu saat Mbak Marliana melihat wajahnya, posturnya, semuanya, itu reaksinya apa Mbak? Mbak percaya gak kalau dia memang pelaku pembunuhan almarhumah Vina? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk dari prediksi kayak muka gitu kan saya nggak ada keahlian buat ke situ ya. Cuman saya lihat dari bukti-bukti di media yang beredar bahwa dia itu posisinya saat itu ada di Bandung dan juga teman-temannya memberi kesaksian bahwa dia benar ada di Bandung gitu kan. Ya saya tidak mempercayai dia pelakunya. Berarti dari awal memang Mbak Marliana ini tidak yakin bahwa Peggy Setiawan ini pelakunya? Benar. Ya, berarti saat ini Mbak Marliana sangat senang dengan kebebasan Peggy Setiawan seperti itu? Iya, senang. Pasti senang ya, karena memang seharusnya gitu kan. Seharusnya dia dibebaskan. Gitu. Dan berarti harapan ke depannya dari penanganan kasus adik dari Mbak Marliana ini, almarhumah Vina, apa Mbak? Harapan ke depan keluarga itu tetap sama ya Mas. Meminta keadilan, meminta 3 DPO ini diusut kembali gitu kan. Dan meminta tim pencari fakta gitu. Biar kasus ini terang benderang gitu. Tidak jadi risu, tidak beritanya simpang siur gitu kan. Seperti itu yang diharapkan Mbak. Semoga cepat selesai kasus ini. Mbak juga dan keluarga semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Baik, ya kita lanjutkan pemirsa, itu dia dialog singkat kita dengan keluarga dari almarhumah Vina, yakni kakak kandungnya Mbak Marliana di Cirebon, Jawa Barat. Saya kembalikan ke Windy Wellington di studio. Terima kasih Faris Naufal atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat.
Mirsa, tidak ada yang paling melegakan bagi Peggy Setiawan saat ini. Peggy bisa menghirup udara bebas dan kembali berkumpul bersama keluarga setelah memenangkan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki pada 2016 silam. Lalu, apakah Peggy Setiawan bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi? Saat Peggy tiba di kampung halamannya usai dibebaskan dari Bandung, Jawa Barat, rupa-rupanya bukan hanya kuli bangunan itu yang bersuka cita. Warga desa Kepompong, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ikut bergembira ria. Kini sang ibunda Peggy, Kartini, bisa tersenyum bahagia setelah keluarga mereka kembali utuh. Lalu apakah Peggy Setiawan bisa ditetapkan kembali sebagai tersangka? Apakah Peggy itu bisa dilakukan penyidikan. Nah, kita merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa putusan peradilan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan permohon tidak menutup kemungkinan bahwa bisa dilakukan penyidikan baru. Dengan syarat harus ada bukti baru, novum. Ya, jadi kalau misalnya bukti baru ada, itu bisa dilakukan. Tapi kan kita lihat di dalam pengadilan kemarin, Polda itu kan sudah mengeluarkan seluruh bukti yang baru sampai 77 bukti gitu. Biasanya bukti baru dalam bentuk apa, Pak? Yang cukup menguatkan? Mungkin ada saksi yang selama ini kan kita nggak tahu, ada saksi yang selama ini belum pernah terungkap. Saya kira putusan yang diambil oleh Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat dan lugas. Artinya dia hanya tidak abu-abu, Pak. Iya, Hakim itu kan menunjuk ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Isinya? Ya, Ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada pemanggilan terlebih dahulu. Jadi selain dua alat bukti menetapkan tersangka, selain harus ada dua alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP itu, yaitu ahli, surat, saksi, terdakwa dan petunjuk, ya, 2 dari 5 itu ditambah dengan harus diperiksa saksi sebagai calon tersangka. Ini apa reasoningnya? Karena ya di dalam suatu pemeriksaan harus didengar semua para pihak. Pertanyaan besar selanjutnya, di mana Peggy yang sebenarnya terlibat dalam pembunuhan itu? Tim TV One mengabarkan.